Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di kelas kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal yang telah ditugaskan pada minggu lalu. Ada 5 soal ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan beberapa soal tambahan. Baiklah, semoga dapat mengikuti pembahasan soal sampai akhir video ini. Nomor 1. Di antara hidrokarbon berikut yang tergolong senyawa alisiklik adalah, kalau senyawa yang nomor 1 itu menunjukkan hidrokarbon golongan alifatis ya. Alifatis jenuh karena seluruhnya ikatannya tunggal. Kalau nomor 2 itu juga alifatis. Alifatis tidak jenuh karena terdapat ikatan rangkap di sana. Kalau yang nomor 3, nah inilah yang disebut dengan senyawa hidrokarbon alisiklik ya, karena terdapat siklik di sini kan, ada siklik, membentuk siklik. Selanjutnya yang nomor 4 ini adalah senyawa aromatis, di mana senyawa ini membentuk siklik dan terdapat ikatan rangkap terkonjugasi atau berselang-seling. Kan ini ikatan rangkapnya berselang-seling ya, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Jadi ini termasuk senyawa golongan aromatis. Kalau ini termasuk alifatis juga, alifatis tidak jenuh. Oke, berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah senyawa alisiklik itu ditunjukkan oleh senyawa nomor 3. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 2 ya. Senyawa berikut mengandung atom karbon primer, sekunder, dan tersier berturut-turut sebanyak. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 2 sebaiknya kita uraikan dulu strukturnya agar kita lebih mudah dalam menentukan posisi atau kedudukan atom karbon, apakah dia primer, sekunder, atau tersier. Nah, ini ya, CCH3 3 kali, setelah kita uraikan akan menjadi seperti ini. Atom karbon yang memiliki 3 cabang CH3. Nah, selanjutnya yang C2H5, setelah kita uraikan menjadi seperti ini, CH2, CH3. Oke, selanjutnya kita tentukan atom C ini adalah atom C primer karena dia mengikat satu atom C lainnya. Kalau atom C ini atom C sekunder karena dia mengikat dua atom C lainnya. Kalau ini tersier. Kalau ini sekunder. Ini juga sekunder. Ini primer. Ini sekunder. Primer, kuartener, primer. Oke, berarti ada berapa atom C primer? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C primer ya. Kemudian atom C sekunder ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan atom C tersiernya ada 1. Berarti jawabannya adalah yang C. 5, 4, 1. Nomor 3. Reaksi berikut ini tergolong reaksi. Ya, dapat diperhatikan yang sudah Ustazah uraikan di bawah soal itu ya. Jadi ini adalah reaksi adisi, di mana dari senyawa alken itu nanti akan menerima gugus hidrogen dan Br dari senyawa HBr yang direaksikan dengan dia tadi. Jadi nanti menjadi senyawanya CH3 CHBr CH3. Jadi memang salah satu reaksi yang dapat terjadi pada senyawa alken itu adalah reaksi adisi. Karena di sini alken memiliki ikatan rangkap. Yang mana ikatan rangkap ini nanti dapat dia gunakan untuk berikatan dengan gugus yang baru akan masuk. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Reaksi tersebut adalah
reaksi adisi. Nomor 4, dari senyawa-senyawa berikut yang merupakan isomer adalah. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, kita lihat kalau senyawa nomor 1 itu atom karbonnya ada 4 dan atom hidrogennya ada 10. Berarti C4H10 ya. Kalau senyawa nomor 2 itu atom karbonnya ada 5, atom hidrogennya ada 12. Senyawa nomor 3, atom karbonnya ada 5 dan atom hidrogennya ada 12. Sama ya, nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan nomor 4, atom karbonnya ada 6 dan atom hidrogennya ada 14. Berarti yang merupakan isomer adalah nomor 2 dan nomor 3. Karena senyawa nomor 2 dan senyawa nomor 3 itu memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H12. Jawabannya yang E. Soal nomor 5. Nama IUPAC dari senyawa di bawah ini adalah. Langkah pertama kita tentukan dulu rantai induknya, yaitu harus yang terpanjang dan memiliki banyak cabang. Dari mana rantainya agar memiliki rantai terpanjang? Ini ya. Karena berarti di sini ada 2 atom karbon kan, CH2 dan CH3. Baik, selanjutnya kita berikan penomoran. Penomorannya dari mana? Agar cabangnya dan ikatan rangkap ini mendapatkan nomor terkecil. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Nomor 4 baru ketemu ikatan rangkap. Kalau dari sini 1, 2, 3. Berarti ini kita prioritaskan ikatan rangkapnya dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, berarti ada cabang metil pada atom C nomor 5. Maka nama dari senyawa ini adalah 5-metil 3-heptuna. Jawabannya adalah yang C. 5-metil karena ada cabang metil yang terikat pada atom C nomor 5. 3-heptuna, ya 3 itu menunjukkan posisi ikatan rangkap 3-nya, dan heptuna itu karena rantai induknya ada 7 dan senyawanya senyawa alkuna, maka heptuna. 5-metil 3-heptuna. Selanjutnya kita coba soal ini ya. Kita anggap soal nomor 6. Jumlah isomer alkena dengan rumus molekul C5H10 adalah. Baik, pertama kita tuliskan dulu rumus struktur dari senyawa dengan rumus molekul C5H10 dengan rantai lurus dulu pertama ya. Kita buat C1, 2, 3, 4, 5. Dia alkena, berarti ada rangkap 2-nya. Kita letakkan di sini nomor 1. Lengkapi dengan hidrogen. Di sini 2 hidrogen, sini 1 ya. Sini 2, 2 dan di sini 3. Pas C5H10. Langkah selanjutnya kita cobakan salah satu atom karbonnya itu sebagai cabang. Ini kita sudah dapat 1 tadi. Ini kita coba. Ini kita letakkan sini sebagai cabang. CH3. Dia ada 2 karbon lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sini CH2. Ini habis, nggak ada lagi ikatannya. 2, sini CH3. Bisa ya. Berarti ini adalah yang kedua. Lanjut, kalau kita pindahkan cabangnya ke atom C yang di sebelahnya, bisa ya.
Mari kita buat. J ini CH2, ini H, dan di sini H. 3, 4, 10 ya. Oke, berarti kita sudah dapat ini isomer yang ketiga. Kita lanjutkan. Apa lagi yang mungkin kita pindahkan? Ikatan rangkapnya ya. CH3, C rangkap C, C, C. Sini H, dan sini H juga, H2, sini H3. Ya, ini struktur yang keempat, atau isomer yang keempat. Jadi inilah isomer-isomer struktur dari senyawa dengan rumus molekul C5H10. Mereka memiliki rumus molekul yang sama, jumlah-jumlah atom yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Yang mana adanya perbedaan struktur ini nanti juga akan berpengaruh pada sifat fisiknya. Selanjutnya nomor 7. Apakah senyawa-senyawa berikut ini memiliki isomer geometri? Jika iya, tentukanlah bentuk cis atau trans. Baik, kita lihat satu-satu dari senyawa yang A. Nah, senyawa yang A ini tidak memiliki isomer geometri ya. Kenapa? Karena syarat dari senyawa yang memiliki isomer geometri itu salah satunya adalah atom karbon yang berikatan rangkap ini masing-masingnya harus mengikat gugus yang berbeda. Sementara di sini salah satu atom karbon yang berikatan rangkap ini dia mengikat gugus yang sama, CH3, CH3. Maka senyawa A ini tidak memiliki isomer geometri. Kita lanjutkan senyawa yang B. Apakah senyawa B memiliki isomer geometri? Iya. Karena dia memenuhi syarat ya. Syarat pertama ada 2 atom karbon yang saling berikatan rangkap. Kemudian syarat kedua, atom karbon yang berikatan rangkap tersebut haruslah mengikat 2 gugus yang berbeda. Dia mengikat 2 gugus yang berbeda, atom C di sebelahnya juga mengikat gugus yang berbeda. Nah, tentukanlah bentuknya, cis atau trans. Karena gugus yang sama dia terletak pada sisi yang berseberangan, maka bentuk dari senyawa B ini adalah bentuk trans. Selanjutnya yang C. Yang C ini jelas tidak memiliki isomer geometri ya, karena masing-masing dari atom karbon yang berikatan rangkapnya ini dia mengikat gugus yang sama. Jadi dia tidak memiliki isomer geometri. Kalau yang D, apakah dia memiliki? Jawabannya iya, karena atom karbon yang saling berikatan rangkap, dia masing-masing mengikat 2 gugus yang berbeda. Lalu posisinya apa? Apakah cis atau trans? Ya, posisinya adalah trans ya. Selanjutnya untuk nomor 8 kita ambil dari soal nomor 13 yang ada di buku ini. Suatu hidrokarbon mempunyai rumus empiris sebagai CH. Mr senyawa itu adalah 26. Yang ditanyakan adalah rumus molekul senyawa tersebut. Dia rumus empirisnya CH tadi ya. Kemudian memiliki Mr 26. Rumus empirisnya, dan ini MR-nya. Jadi hubungan antara rumus empiris dan MR itu adalah rumus empiris sebanyak N itu sama dengan MR-nya. Rumus empirisnya ini karbon, berapa? AR dari karbon 12 tambah hidrogen 1 kali N sama dengan 26.
Berarti 13 kali N sama dengan 26. Maka kita dapatkan N-nya adalah 2. Maka rumus molekulnya adalah rumus empiris kali dengan N. CH kali 2. Berarti rumus molekulnya adalah C2H2B. Selanjutnya untuk soal nomor 9, perhatikan soal ini. Jadi diberikan persamaan reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, tentukanlah termasuk jenis reaksi apakah reaksi tersebut. Untuk reaksi nomor 1 itu termasuk reaksi substitusi. Sudah Ustazah buatkan di sini ya, reaksi substitusi. Kenapa? Karena di sini terjadi penggantian gugus. Kalau kita perhatikan sebelum reaksi ini ya, CH3, CH2, CH3 direaksikan dengan BR2. Nah, setelah reaksi sini berubah menjadi CH3, CH2, CH2BR, dan hidrogen yang lepas tadi itu ditangkap oleh BR menjadi HBr. Maka karena terjadi penggantian gugus di sini, reaksi ini disebut dengan reaksi substitusi. Untuk reaksi nomor 2, 2C6H14 direaksikan dengan 19O2 menjadi 12CO2 dan 14H2O. Nah, reaksi di sini termasuk jenis reaksi oksidasi atau bisa juga disebut dengan reaksi pembakaran ya. Karena ini dia direaksikan dengan oksigen. Dan dapat kita amati di sini hasil pembakaran yang sempurna. Ciri dihasilkan CO2 dan H2O. Jadi pada reaksi nomor 1 tadi disebut reaksi substitusi karena terjadi penggantian gugus, dan reaksi nomor 2 itu disebut reaksi oksidasi karena dia direaksikan dengan O2. Baik, soal terakhir, soal nomor 10 untuk pembahasan soal hari ini. Reaksi berikut disebut dengan jenis reaksi CH3, CH2OH dengan bantuan H2SO4, kemudian dia berubah menjadi CH2, rangkap CH2 dan H2O. Boleh juga Ustazah tuliskan dalam bentuk seperti ini ya, supaya lebih mudah nanti melihatnya siapa yang terlepas dari ikatannya. Nah, jadi nanti ion H+ di sini akan lepas dan ion OH- juga, dan mereka ini nanti akan bergabung membentuk H2O. Nah, di sini kan ikatannya tadi jadi kosong ya, ditinggalkan. Nah, itu nanti menjadi rangkap CH2 rangkap karena tidak ada yang diikatnya lagi, CH2 dan plus H2O yang di sini tadi ya. Jadi reaksi ini kita sebut dengan reaksi eliminasi, di mana di sini ada yang tereliminasi gitu ya, ada yang dikeluarkan. Siapa yang tereliminasi? Ini tadi OH- dan H+, dan mereka membentuk senyawa H2O. Terima kasih bagi Ananda yang telah menyelesaikan pembahasan soal sampai akhir video. Semoga dapat menambah pemahaman Ananda semuanya. Banyak maaf, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.